Tuhan Yesus saja retret. Coba perhatikan, Lukas 1:35 nggak usah dibuka. Yesus bangun pagi-pagi lalu pergi ke tempat sunyi untuk main. Sungguh dahsyat luar biasa. Kami dikuduskan, disucikan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami boleh mendapatkan warisan kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini punya kepastian di dalam Kristus. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar kami datang beribadah dimanapun, tetapi sungguh-sungguh Tuhan kami menikmati indahnya hidup dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati firman Allah, berkati setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu, tanpa terkecuali Roh Kudus menjamah. Kami sambut firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Tuhan memberkati. Tolong katakan ke samping kiri kanan. Semangat saudaraku. Semangat saudaraku. Lihat wajahnya. Ya saya tahu wajahnya ada. Oke. Ya. Pak Yones itu yang ada di ruang ini tidak kemana-mana. Ya. Siap hari ini? Siap. Ya, nanti kita akan bakar-bakaran. Pertama, bakar jagung. Mau kedua dengan rombongan nanti mencari jagung. Yang kedua, bakar ubi. Ada lagi yang lebih hebat lagi, bakar dosa kita nanti. Ya. Gereja banyak pelayanan Bapak Ibu. Nanti ada bagian seperti Bang Bima di sana. Ada keyboard, gitar bass, ada stringer, ada drum, banyak sekali. Ini perdana sebenarnya di sini Pak Eben ya, Bapak Ibu, perdana main musik tapi kita nggak kalah juga ya. Amin. Iya, kita harus lebih hebat lah dari yang lain. Amin. Karena di Eklesia itu selalu menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Betul, mereka nggak menganggap sepele. Iya, harus maju lah, harus keren-keren gitu. Amin. Jangan untuk pacaran lebih keren dari Tuhan, salah banget itu. Besok-besok ke gereja jangan pakai celana jeans robek ya, harus potong nanti sekalian. Nggak boleh, harus rapi. Rapi itu untuk Tuhan satu, untuk saya diri sendiri, untuk sesama kita. Amin. Ada yang ngantuk hari ini? Ada Pak. Jangan dong. Audrey ya. Berarti kalau yang ngantuk kita ganti Audrey namanya. Oke, hari ini luar biasa. Ini malam terakhir kita di Camp David. Ya, malam terakhir. Jadi jangan sia-siakan ini. Nggak tidur pun nggak apa-apa sampai besok. Siap? Siap. Bang Rodan kayaknya udah janji sama Pak Yones nggak ditampilkan deh. Nanti ya, nanti deh. Yang itu nanti saja. Ada sesuatu yang surprise buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oke. Hari ini firman Tuhan kita akan baca dulu. Tapi sebelumnya saya tolong ditampilkan dulu deh, Bang Eben nanti siapa yang menampilkan itu? Materi. Oke. Nah, kita ini siapa yang pernah retret selain hari ini? Retret seperti ini gitu dari gereja atau dari sekolah? Kalau saya sering memang setahun 2 kali. Apalagi sekolah Kristen itu selalu. Nah, Bapak Ibu silakan membaca itu, tapi nggak usah dibaca, di hati saja. Back down, step back, recoil, back track, back away, mundur, menarik. Lalu kalau diterjemahkan secara harfiah, hurufiah, mengundurkan diri, menyendiri, menyepi, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari rutinitas, meninggalkan dunia ramai. Makanya kesini tuh handphone matikan. Saya baru buka handphone tadi waktu lagi buat materi untuk hari Minggu. Ribuan banyak, anjing lepas katanya. Yang saya jadi pikiran bukan anjingnya, bunga saya. Benar, saya terganggu. Bunga saya, bunga kesayangan. Selain Bu Erni, anak-anak dan jemaat, bunga juga. Yang mau bimak sampai ini loh. Enggak gitu kali Bu, biasa ada santai Bu. Ya kan? Kita bakal jagung Bu. Tuhan Yesus saja retret. Tuhan Yesus dia retret. Kok jadi hilang Bang? Yang dihilangkan Bang?
Tuh Bapak Ibu lihat gambarnya tuh. Gambarnya siapa itu? Malu deh gue. Ini gambarnya ini. No, saya ngapain? Martin. Martin. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak gini nih. Handphonenya nyala, orangnya modong, tidur. Sering itu saya lihat. Kata orang ini, katanya gitu. Lucu. Orangnya tidur, handphonenya nyala. Benar? Benar nggak? Pokoknya saya akan bawa tertawa hari ini. Saya dicari gambar ini, makanya tadi bapak-bapak belanja, saya masih udah adik kata Pewan, bapak lagi persiapan dari mana? Usah dibilang persiapan, memang lagi persiapan. Bukan yang ini. Re. Jadi jangan tulisannya reat, jangan. Re kembali. Treat itu nanti cari di Google ada Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja retret. Coba perhatikan, Lukas 1:35 nggak usah dibuka. Yesus bangun pagi-pagi lalu pergi ke tempat sunyi untuk main. Gimana? Itu perokok. Ya, saya merokok, saya minta ampun. Tadi saya ke bawah waktu mau game siang itu. Nggak tahu tuh saya pingin pipis ke situ karena ke atas malas. Waduh, aku bisa pipis kok ada dua batang rokok gitu. Rokok bukan sedang hati gitu. Oh rokok, mana rokoknya nih? Ada sih. Sorry ya, pasti ada yang punya buah itu. Buah jual 100 juta nih. Bangun gereja. No. Punya siapa nih? Kalau yang punya angkat kaki aja, apa punya saya gitu. Sampurna. Ada nih pasti. Nih, mungkin lagi pipis nggak tahu megangnya rokok atau pipisnya hanya megang gitu. Apa ya? Aku mau karena sayang kalian, kalau nggak sayang masa bodoh gue. Harus ber ya. Nah ngapain ke tempat sunyi? Yesus tuh pergi pagi-pagi bangun. Baca nanti di Lukas 1:35. Yesus bangun pagi-pagi pergi ke tempat sunyi. Para murid ngikutin. Ya kan Yesus lagi di Puramani kan? Oh lagi berdoa. Satu. Lukas pasal 4 itu sama. Yesus pergi siang hari pergi ke tempat sunyi, tapi tidak disebut berdoa. Udah pasti berdoa, bukan main game. Gak mungkin pacaran di situ Yesus tuh. Walaupun di pinggir sumur dengan perempuan itu ya, gosipnya itu. Lalu semalam lama Yesus berdoa, nggak boleh semalam suntuk. Jadi kalau kita doa semalam jangan bilang semalam suntuk, pada suntuk semua orang. Masa berdoa? Bukan doa, modal hidup. Nah ini, kita ke tempat ini bukan main handphone, ngerti? Kata orang Sunda ngerti? Paham? Halo, Mas. Halo, jawabannya pun nggak ada ya. Gak nyambung. Yang gambar ini terpesona, ya nanti kayak kenalan sama Pak Yohanes ini. Ya, ini Martin ya, Martin yang ketiga. Kalau ada kayak seperti ini bertobat dong, kuliah, sudah pelayanan main handphone melulu, aduh. Kalau saya main gini saya nggak bisa nulis gini. Bayangin ini warna-warni ini. Nanti makin bagus nih gambarnya. Jadi Yesus tuh siang hari, pagi hari. Kenapa pagi hari? Ini masih kosong ini istilahnya. Dasarkan firman, doa. Kenapa siang hari? Sedang sibuk. Pergi Tuhan, berdoa. Kenapa semalam-malaman? Sebelum disalibkan semalaman berdoa di Taman Getsemani. Artinya apa? Yesus selalu retret. Jadi kalau judulnya retret, bener-bener retret. TV matikan, handphone matikan. Betul? Mau ngapain? Dia sedang mengadakan refleksi diri, introspeksi, evaluasi. Selama ini 1 tahun inilah bagaimana hidup saya. Lalu meditasi, baca firman, doa, baca firman, dan renungan. Lalu di situ kita pulang membawa semangat baru, amin. Membawa gairah yang sangat baru. Jadi nanti pulang dari sini mindset kita sudah diubah.
Kalau ingin berubah dalam segala hal ini harus berubah. Amin. Otak kita, pikiran kita harus berubah. Silakan. Kalau ingin lebih maju harus berubah pikiran. Silakan. Lanjut Kak. Judulnya ini 1-3. Ayat Human in Christ. Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Katakan, saya manusia baru. Saya manusia baru. Punya nama masing-masing? Saya punya nama, jangan sebutkan nama Bapak Ibu. Sebut nama ya. Yohanes manusia baru, Bapak Ibu silakan anak muda sebut nama masing-masing. 1-3. Yohanes manusia baru. Harus ngomong. Jadi katakan, mau ngapain pun, mau sampai ngambil rokok kah, mau minum-minum, katakan, saya manusia baru. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Nggak usah dibuka Alkitab, ini sudah ada. Kita baca sama-sama. Kak, kembali yang tadi Kak. Kita baca 1-3. Adapun hidupku ini, yang ini Bapak Ibu, kelihatan? 1-3. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Amin. Amin. Apa nggak menarik kata-kata ini? Tuhan katakan mengasihi, lalu menyerahkan diri. Kasih Tuhan, buktinya nih, serahkan diri, mati disalibkan. Amin. Pengorbanan. Kita ngomong ke Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah berkorban waktu. Padahal waktu 24 jam orang jahat, orang pemalas dikasih. Saya nggak ada waktu, itu namanya orang mati. Amin. Jangan pernah sama Tuhan katakan saya nggak punya waktu buat ibadah. Hati-hati. Masih muda udah meninggalkan sayang banget. Ini temanya ini. Lanjut. Ini yang disebut metamorfosis. Meta. Perubahan. Daur hidup dari kupu-kupu. Seperti ini nih, rangkaian kupu-kupu bertelur, ya. Lalu telur menjadi ulat, kepompong masih utuh. Di sini kepompongnya udah kosong, karena sudah menjadi kupu-kupu muda. Lalu kupu-kupu dewasa dan indah sekali. Kehidupan kita harus seperti itu. Amin. Harus ini, tidak boleh tidak. Halo, kalau ada yang katakan halo sayang, jangan halo sayang, telepon. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Hai. Saya nanti tiap ibadah begitu aja deh. Oke ya, seperti ini ya. Metamorfosis, proses daur hidup kita. Sepanjang hidup. Terus. Lanjut. Masih banyak nggak Bang? Berapa lembar lagi Bang? 4 lagi ya. Running. Yang pertama Bapak Ibu baca 1-3. Adapun hidupku sekarang Kristus yang hidup dalam aku. Ya, adapun hidupku sekarang, hari ini, today, Sagarion, Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang Kristus, katakan. Sekarang Kristus. Ulangi, sekarang Kristus. Sekarang Kristus. Kalau bicara sekarang pasti ada masa lalu, sejarah itu. Manusia dibingkai frame 3. Masa lalu, pas. Masa sekarang. Masa sekarang, masa yang akan datang. Masa akan datang. Present, Continuation. future. Amin. Sekarang Kristus hidup di dalam aku. Rasul Paulus seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita tidak hidup dalam Kristus. Saulus jadi Paulus. Kemarin bapaknya Eben jadi tambahan Paulus. Amin. Kecil di mata Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupku. Paulus itu katakan. Allah sendiri yang bertahta dalam hidup kita.
Dia yang mengendalikan segenap hidupku. Roh Kudus berdiam tinggal mutlak secara permanen dalam hidup kita. Sangat jelas ya. Paulus katakan, adapun hidupku sekarang hari ini Kristus hidup di dalam aku. Ini harga mati. Cepat, kita harus sekarang. Jangan nanti. Masa bodoh. Saya masih kuat. Saya masih sehat. Saya masih muda. Justru Tuhan ingin pakai kita sejak masih sehat, masih kuat, masih produktif, gitulah. Saya rasanya belum tua saya. Bolehlah kepala 53. Tapi rasanya saya masih 15 tahun. Jujur. Bapak mau panggil opah, oma, sebentar lagi 2 tahun punya cucu. Kalau kan masa bodoh ya itu sebutan. Tapi yang penting sekali adalah hidupku sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Lanjutkan. Masih ada nggak Bang apa tuh urusannya? Oh jangan Bang. Kembali yang tadi. Terlalu cepat Bang. Saya rindu jemaat Gidi Eklesia. Tidak peduli jumlahnya berapa bisa dihitung jari, tapi harus sekarang. Jadi kalau dibaca, ini waktunya selalu present. Sekarang, nanti besok baca, sekarang, sebulan kemudian sekarang, 1 tahun kemudian sekarang juga. Amin. Ya, terus katakan ini, self talk, ngomong dengan diri sendiri. Sekarang hidupku, hidup di dalam Kristus. Pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan tolong bantu kita. Gak ada yang bisa tolong saya kecuali diri sendiri tolong. Tuhan mau. Amin. Iya. Jangan pernah sombong, kita ini masih kuat sehat. Saya yang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Belum banyak berkarya. Baru semangat-semangatnya. Pasti ada kesalahan itu. Amin. Pasti Tuhan tahu yang terbaik besoknya kayak apa, makanya Tuhan ambil. Tapi kalau kita ingin hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan kasih umur panjang dan sehat. Amin. Gitu. Gereja siapkan alat musik. Saya punya berkat, saya ingin beli lagi apa gitu. Trompet kah, pianika kah? Oh, pianika kecil lah. Trompet atau saksofon kah? Atau biolanya gitu. Dari dulu saya ingin biola itu. Ayo. Tidak semua pendeta mau beliin itu walaupun uangnya banyak gereja itu. Hanya yang mengerti aja. Sekarang. Pulang dari sini besok sekarang. Bukan masa lalu lagi kita hidup. Jangan main-main. Pulang dari sini, kita sudah habis tenaga, waktu, energi, biaya. Amin. Saya tahu persis siapa jemaat yang suka main-main. Tapi saya nggak pernah berdoa untuk yang buruk. Saya selalu berdoa, bertobat Tuhan tolong. Jangan. Dari pagi saya bangun jam 3 sampai itu udah jam 5. Berdoa, tidur lagi. Saya ingin supaya kehidupan itu sekarang di dalam Tuhan. Tetap kerja, tetap sekolah, kuliah. Tuntutan tetap ada. Amin. Tapi sekarang kita di dalam Tuhan. Ini kita tinggal menghitung waktu kan. Kita jam 1 paling lama sudah pulang. Coba katakan samping kiri kanan. Jangan ngantuk, saudaraku. Sayang banget. Ini punya pesan sangat dalam. Amin. 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 Punya pesan sangat dalam. Ayo anak-anak muda, silakan cari uang, silakan kuliah, silakan sekolah, silakan bapak ibu bapak. Tapi jangan lupa ini. I am a new man in Christ. Dan ini hanya bisa sekarang.
Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Saya 86, tapi belum serius. 97 nikah, belum bertobat total. Tapi dengan jadi pendeta, saya bertobat. Jarinya, makanya saya kalau hotel nggak mau nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk pun begini aja. Ke saya semua, kalau begini juga ke kita semua. Amin. Yang kedua, kita baca Bapak Ibu yang kedua. Allah sendiri yang Banyak? Allah sendiri yang berkata. Belum Bang? Mas ya. Nggak tidur Bang? Ya. Bang Brian itu tadi malam kayaknya nggak tidur Bang ya? Nggak tidur kan? Pengawalnya tidur. Garisin baju ya? Garisin baju. Coba, mana nomor 2? 1, 3. Adapun hidupku sekarang hidup oleh iman dalam Ya. Kristus Yesus. Adapun hidupku, hidup Yohanes sekarang hidup oleh iman dalam siapa? Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 2. Iman berserah bersandar hidup sepenuhnya kepada yang dapat diandalkan. Seni melihat yang tidak kelihatan. Hanya orang gila di dalam Tuhan yang bisa ini. Amin. Coba kita lihat dulu Bang Ryan pengertian daripada iman apa Bang? Kayaknya ada Bang kasih. Ada Bang? Lo lembaran di bawahnya Bang. Coba di next slide. Nah, bagus tulisannya. bagus nggak nih Ken? Bagus Pak. Menarik ya, kreatif enggak? Harus kreatif. Amin. 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 Iya, ngisi rambut ke kiri ke kanan ke atas boleh itu kreatif. Ya, terus rapi. Iman. Nah, Bapak Ibu anak muda supaya pinter. Iman dalam bahasa aslinya Yunani pistis kata benda, lalu atau pisteo. Artinya percaya kepada. Katakan percaya kepada. Percaya kepada. Gitu. Hanya 2 kata. Secara hurufiah. Etimologi. Arti menurut kamus. Definisinya ini batasan arti. Sikap yang di dalamnya, perhatikan iman. Sikap yang di dalamnya seseorang melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri, termasuk untuk mendorong keselamatan, perbuatan baik dan sebagainya, untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian lalu selanjutnya sepenuhnya mengandalkan siapa? Allah. Boleh cari duit, boleh memediakan pendidikan tinggi, boleh bergaul bersahabat dengan siapa saja, tapi jangan pernah mengandalkan manusia itu. Pengetahuan, kecerdasan, kecantikan, kegantengan, ketampanan, termasuk harta materi duniawi. Itulah iman, percaya kepada pistis, pisteo. Lalu iman juga didefinisikan penyerahan diri, bukan sekedar aktivitas nalar atau prosedur akal. Contoh gini, percaya Yesus. Siapa yang percaya Yesus? Angkat tangan, gitu ya. Kan seringkali sebegitu itu. Artinya hanya sedang batas persetujuan pikiran. Nah, ternyata lebih kepada apa di sini? Tindakan konkret, real, tindakan nyata. Makanya iman tanpa perbuatan Adalah mati. Sehingga kalau kita berkata saya percaya Tuhan, wujudnya taat. Taat total. Dan ini mengubah seluruh gaya hidup lifestyle kita. Orang yang percaya Tuhan harus berubah cara berpakaian, harus tampan. Laki-laki, wanita harus cantik. Feminim, maskulin benar-benar harus kelihatan. Amin. Harus keren, tidak usah mahal. Merubah gaya hidup. Iman itu dahsyat. Tidak cukup percaya saja, tapi ada ketaatan di situ. Bahkan cara pandang kita, paradigma kita, mindset kita itu berubah. Sehingga akan terlihat penampilan. Amin. Melakukan kehendak Allah dengan penuh ketaatan. Jadi hidupmu sekarang adalah iman kepada Kristus.
menggambarkan manusia siapapun. Tadi saya ngobrol dengan seorang anak Tuhan. Kalau orang bekerja di seseorang, lalu seseorang itu dikasih segala sesuatu oleh seseorang, itu imannya di situ. Besok dia tidak bagus kerjanya, akan dicopot. Orang ini sudah nggak mampu lagi memberi sesuatu, dia akan kehilangan, dia akan kelabakan, kesulitan, kesusahan. Karena selama ini bergantung harap kepada orang tersebut, sehingga dia menjadi dewa yang menjadi Allah. Bapak Ibu silakan bekerja mencari nafkah, tapi jangan itu jadikan Tuhan kita. Amin. Pacar kita jangan jadikan segala-galanya. Suami, istri, anak-anak, termasuk handphone yang kita pegang, jangan menggeser iman kita. Saya percaya kalau orang mainannya handphone terus berjam-jam, iman itu saya katakan mati. Nggak ada iman jalan tempat, mati atau hidup, terang atau gelap. Itu aja. Anak-anak Tuhan yang beriman, handphone tidak akan mengendalikan kita. Saya rindu sekali pulang dari sini, gadget itu, permainan itu nggak usah main lagi lah. Jadi bodoh kita nanti, karena energi juga habis itu. Nggak jadi apa-apa itu. Maaf kata, mungkin kerjanya di pom bensin saja. Tiap hari berdiri itu, nisapin debu sama bau yang minta ampun. Paling tinggi dorong troli itu, beresin itu. Diacak-acak orang, beresin lagi, lipat lagi, acak-acak, beresin lagi. Halo anak muda. Halo. Hai. Hai. Halo. Gak enak suaranya ya? Enak ya? Ngomong seperti itu suara. Lalu yang selanjutnya. Ya. Ilustrasi Bapak Ibu. Ketika ego kita menguasai kita seperti ini. Kursi ini yang duduknya adalah ego, saya, aku. Egosentris. Berpusat pada aku, pada saya. Tidak peduli firman kayak apapun. Yang penting gua suka, nggak merugikan orang. Orang lain dikasih makan minum buatku. Terus orang tua nasihatin nggak mau dengar. Termasuk firman Tuhan, hamba Tuhan. Hati-hati, saya nggak takut-takutin. Apa yang saya omongkan puluhan tahun itu baru akan terwujud. Nubuatan loh. Selama itu dengan firman. Selama hamba Tuhan itu hidup dalam firman. Nanti terwujud itu. Saya melihat hamba Tuhan ngomong di mimbar itu puluhan tahun baru terwujud. Termasuk dunia ini, bangsa ini. Hidup mengarah pada diri sendiri, egosentris, berpusat pada diri sendiri yang bertahta. Lalu terarah oleh keinginan diri yang disebut dengan apa? Keinginan daging, hawa nafsu jantan supaya manusia lama, ya. Yang membuat frustasi, kecewa dan lain-lain. Kristus berada di bawah, di luar. Kristen sih, tapi bukan kehendak Allah yang berkuasa. Lalu kita lihat kristosentris atau teosentris. Kehidupan mengarah pada Kristus. Beda. Kristus sudah di atas, egonya di bawah. Itu memang tidak mudah sakit. Kristus yang bertahta. Katakan Kristus bertahta. Kristus bertahta. Diri berserah pada Kristus. Minat diarahkan Kristus sesuai rencana Allah. Amin. Saya itu khotbah ini bukan mengisi pengetahuan walaupun dari istilah-istilah, supaya Bapak Ibu dapat memahami yang baik. Haleluya. Tolong hafalkan beberapa demi. Hafalkan. Jadi siapa yang ada dengan Kristus dia adalah. Saya di sekolah selalu pakai pola ini. Ya Bang Martin, Bang Martin, senior, juniornya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah Lalu sesungguhnya yang baru sudah datang. gitu. Terus katakan ciptaan baru. Ciptaan baru. Amin. Amin. Kita dicipta kembali secara rohani. Tetap berpakaian seperti ini, tapi sudah berubah cara berpikir. Maka yang wanita akan tambah cantik. Amin. Amin. Yang wanita bukan tambah ganteng, tambah cantik. Tambah kelihatan muda, fresh. Betul.
Lipstiknya tujuannya pakai semua tambah manis. Kebalik. Iya. Yang laki-laki tambah tampan. Betul? Pakai jas makin gagah perkasa. Ish. Betul? Mantap. Ciptaan baru ya? Katakan saya ciptaan baru. Saya ciptaan baru. Ulangi. Saya ciptaan baru. Hai. Halo. Halo hai. Halo, hai. Sampai pagi kita gini terus. Seru banget. Amin. Coba. Ngerti Bapak Ibu anak muda? Paham? Kalau nggak ngerti tanya sama Tuhan. Kasih penjelasan. Ciptaan baru. Lahir baru, born again. Manusia baru. Saya adalah Ciptaan baru. ciptaan baru di dalam Kristus. Oke, kita akan bangkit berdiri.